Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang apabila kita ingin menghitungnya niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Dan terlebih-lebih karena Allah masih mengaruniakan kepada kita dua kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat ini menjadi bukti bahwa kita merupakan umat pilihan yang dipilih oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'aw wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengamalkan kebaikan bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman dan sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku sesuatu apapun dengan aku,
Dan barang siapa yang masih kufur, ingkar setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kurang lebih 14 abad yang lalu tentang sebuah kondisi yang akan menimpa umat Islam, yang akan menimpa kaum muslimin, di mana pada saat itu mereka akan dihinakan, direndahkan, diinjak-injak, padahal mereka sebelumnya adalah kelompok-kelompok yang mulia, kelompok yang kuat, dan kelompok yang dikenal keberaniannya, yang apabila musuh-musuh mendengar nama-nama mereka, maka timbullah rasa takut dalam hati mereka. Namun apabila kita melihat kondisi kaum muslimin saat sekarang ini, maka kita akan bertanya, di manakah kemuliaan itu yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 55 di atas? Dan di manakah kekuatan dan keberanian yang pernah ada? Maka jawabannya semuanya sudah hilang. Semuanya kini hanya menjadi sebuah kenangan dan menjadi sebuah cerita. Kalau kita lihat sejarah telah berlalu, maka kita akan mendapatkan bahwa kaum muslimin pada masa Rasulullah, pada masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka hidup dengan mulia dan terhormat. Mereka menjadi mulia dengan keislaman mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita melihat sekilas sejarah masa lampau, maka secara sadar atau tidak sadar ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Apa penyebab yang menjadikan umat Islam pada saat-saat sekarang ini dihinakan, bahkan diinjak-injak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita ingat kembali sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw mengkillati nahnu yawma idin bal antum yawma idin kasir walakinnakum husa'an ka husa'is sail wa sayanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum wal yaqdifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Qala qail ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir tiba saatnya kelompok-kelompok kaum kufar, kaum yang ingkar, saling menyeru untuk menyerang kalian sebagai para pemakan jamuan dan saling menyerbu untuk menuju nampan. Ada sahabat bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita pada saat itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, bahkan jumlah kalian pada masa itu banyak, tetapi kalian pada saat itu bagaikan buih, seperti buih banjir, dan Allah akan mencabut dari dada musuh kalian rasa ketakutan kepada kalian, dan Dia akan memasukkan ke dalam hati-hati kalian al-wahan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah wahan itu? Beliau bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Dalam sabda lain Rasulullah SAW bersabda, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kamu berjual beli dengan cara inah, jual beli barang dengan cara kredit, sebelum lunas dia menjualnya lagi secara cash
dengan harga lebih murah. Dan kalian mengambil ekor sapi, sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan pertaniannya. Kalian merasa lega dengan keuntungan-keuntungan pertaniannya, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan bagi kalian. Dan Allah sekali-kali tidak akan melepaskannya kecuali jika kalian kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula oleh perkataan seorang ulama besar, Al-Imam Ghazali, memprediksikan bahwa suatu masa adalah al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam akan didinding, akan ditutupi sendiri oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat-saat sekarang ini sering mendengar, kita melihat slogan-slogan Islami yang setidaknya dapat membesarkan hati kita sebagai umat Islam. Namun pada sisi lain kita harus ingat bahwa memperjuangkan Islam tidak hanya sebatas slogan-slogan yang dipampang dengan keramaian di dalam keramaian umum, sehingga setiap orang dapat melihat dan membacanya. Dan dalam memperjuangkan Islam tidak cukup hanya dengan menulis spanduk-spanduk, selebaran-selebaran dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim harus sadar bahwa memperjuangkan Islam untuk mengembalikan kemuliaan Islam dan umat Islam, kita dituntut untuk berjihad dengan perjuangan yang hakiki, mencurahkan tenaga yang ada dengan mengorbankan harta dan benda, bahkan lebih besar dari itu, yaitu juga mengorbankan jiwa dan nyawa kita. Dengan kata lain, kita dituntut untuk berjihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berjihad di jalan Allah inilah yang dapat menjadikan umat Islam menjadi umat yang mulia, umat yang dihormati, umat yang dikenal dengan keberanian yang ditakuti oleh lawan. Dan inilah kunci mengapa pada generasi pertama Islam, kaum muslimin menjadi umat yang kuat dan umat yang ditakuti. Tidak lain jawabannya adalah bahwa dikarenakan mereka menjadikan jihad sebagai jalan hidup mereka, bersungguh-sungguh dalam agama Allah. Mereka sangat cinta jihad dan mereka sangat merindukan gugur sebagai syuhada, sehingga dikarenakan kecintaan mereka yang sangat besar terhadap jihad, didapati di antara mereka yang tidak mempunyai harta, yang tidak mempunyai benda kecuali pedang dan seekor kuda perang, yang keduanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Dan sebaliknya, apabila kita sudah melupakan jihad, kita disibukkan dengan masalah-masalah keduniaan. Di antaranya adalah kita sibuk dengan perdagangan yang menguntungkan, dengan peternakan yang semakin besar, dengan pertanian dan perkebunan-perkebunannya. Dan dengan kesibukan itu semua, kemudian kita meninggalkan jihad, yang hidupnya hanya menghitung-hitung kekayaannya, menghitung-hitung rumahnya, sehingga lupa dengan jihad di jalan Allah, sehingga hari-hari kita habis hanya diisi dengan kesibukan untuk menghitung-hitung kekayaan kita miliki. Apabila semua ini pada diri kita sudah terjadi, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita. Yang kehinaan itu tidak akan Allah cabut kecuali apabila kita kembali kepada agama Allah dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dan Allah pun akan mencabut dari dada-dada musuh kita rasa takut kepada kita.
Dan semua ini akan atau bahkan telah terjadi sebagaimana yang telah disabdakan tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pesan dan pengingat buat kita selaku umat yang mengikuti keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jama'atul Jum'ah arsadakumullahu usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yu'dham lahu ajran. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwal taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, dari penjelasan khutbah yang singkat dan ayat yang saya bacakan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, kemuliaan Islam dan kaum muslimin akan tetap ada apabila kaum muslimin mau kembali untuk berpegang teguh kepada agama Allah serta berjihad di jalan Allah, membela agamanya, membela Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, kemuliaan tersebut akan hilang apabila kaum muslimin telah disibukkan dengan kenikmatan dunia, sehingga dengan gemerlapnya kenikmatan dunia ini menjadikan mereka lalai untuk berjihad di jalan Allah li'i'lai kalimatillah. Yang ketiga, dan apabila kaum muslimin sudah melupakan jihad, maka Allah akan menghinakan mereka di hadapan umat yang lain. Padahal kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kaum muslimin rasa takut kepada mereka. Yang keempat, untuk mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin tersebut adalah dengan kembali kepada agama Allah, berjihad di jalan Allah, sehingga kaum muslimin dapat hidup dengan kemuliaan, dan apabila mati pun dalam keadaan syahid. Iskariman au mutsyahidan, hiduplah dengan kemuliaan dan matilah dalam keadaan syahid fi sabilillah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, akhirnya
khutbah yang cukup singkat ini kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keteguhan untuk selalu berjalan di atas agamanya, dan agar Allah memberikan kemuliaan kembali kepada kaum muslimin adalah di mana dan kapan saja kaum muslimin berada apabila kita berpegang teguh dan jihad fi sabilillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa zaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.